salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kepada kami kelompok 4 yang hari ini akan membahas materi motivasi dan kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra, SE MSI. Dengan anggota kelompok Michael Lawrence Pardede, Febrina Sinaga, Sulastri Anggun, Yuliana Stasia, Mutiara Jahra, dan saya sendiri Cici Kurniawati Tandang. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian motivasi. Ada pengertian motivasi menurut para ahli, dibagi menjadi 3. 1. Menurut American Encyclopedia. 2. Menurut UNO tahun 2007. Yang ketiga menurut Hamalik 1992 sampai dengan 173. Secara umum dapat kami simpulkan motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Lalu materi yang kedua yaitu teori-teori kebutuhan dari motivasi. Dibagi menjadi antara lain 1. Teori MC Kellen, 2. Teori RG Aldeoper, 3. Teori hierarki Maslow, 4. Teori harapan Fromm, 5. Teori motivasi Huygens, materi yang ketiga yaitu motivasi di tempat kerja. Bagaimana cara kita membangun motivasi di tempat kerja dibagi menjadi 9. Yang pertama, dengarkan dan hargai ide-ide karyawan baru. Yang kedua, pelihara hubungan sosial yang baik. Yang ketiga, bantu merencanakan kader karyawan. Yang keempat, jelaskan peran karyawan terhadap perusahaan. Kelima, apresiasi peningkatan kerja sekecil apapun itu. Keenam, lakukan kontrol dengan sesering muncul saat karyawan bekerja. Yang ketujuh, bangunlah kepercayaan antara Anda dan karyawan. 8. Rencanakan waktu gathering dan refreshing bersama. 9. Beri intensif atau bonus yang adil. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Yang pertama ada menurut Bass and Bass tahun 2007. Kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok terstruktur atau struktur orang terhadap situasi, persepsi, dan harapan anggota. Menurut Yuki, tahun 2010, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara melakukannya. Menurut Nordhaus 2009, kepemimpinan adalah suatu sifat, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, suatu perilaku, dan suatu hubungan. Fungsi kepemimpinan. Menurut Sondang SP Siagian tahun 1999, ada beberapa fungsi kepemimpinan, antara lain 1. Pemimpin sebagai penentu arah. 2. Pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi. 3. Pimpin sebagai komunikator. 4. Pimpinan sebagai mediator. 5. Pemimpinan sebagai integrator. Teori-teori kepemimpinan dibagi menjadi 1. Teori sifat, 2. Teori kelompok, 3. Teori situasional dan model kelompok, 3. Teori jalan kecil atau tujuan. Ciri-ciri kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan terdiri dari 1. Jelaskan visi yang bisa dicapai dan bagaimana cara mengerjakannya. 2. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi dan bagaimana cara mengerjakannya. 3. Kemampuan untuk beradaptasi dan bagaimana cara mengerjakannya. 4. Kerelaan untuk menerima tanggung jawab dan bagaimana cara mengerjakannya. Tipe-tipe kepemimpinan dibagi menjadi
8 bagian, yaitu kepemimpinan demokratis, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan strategis, kepemimpinan traksional, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan birokrasi. Etika kepemimpinan. Di dalam mengerjakan sesuatu hal yang berkaitan dengan kepemimpinan, pasti memiliki etika. Ada beberapa hal dalam etika tersebut. 1. Bagaimana menjaga perasaan karyawan dan bawahan dan pihak eksternal. Kedua, memecahkan masalah dengan rendah hati. Ketiga, menghindari pemaksaan kehendak dan menghargai pendapat orang lain. Keempat, menanggapi masalah dengan cepat dan tepat. Kelima, mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Baiklah, sampai sini penjelasan kami mengenai kepemimpinan dan motivasi yang terjadi di dalam perusahaan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca atau penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.